Selanjutnya Pak Ahmad Syafi'i dan Pak Zain, persiapan Pak Zainul Munasihin dan eh, Pak Sihar. Baik, izin pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bu Pimpinan, Pak Dirjen, dan seluruh jajaran, para direktur. Eh, Memang kalau kita bicara soal pelayanan kesehatan ini, saya kira kawasan timur Indonesia inilah yang paling sangat membutuhkan dan memang sangat-sangat keterbelakang gitu. Kita bisa bayangkan rumah sakit Wahidin itu satu-satunya rumah sakit vertikal yang ada di kawasan timur Indonesia yang harus melayani lebih dari 10 provinsi. Maka rumah sakit Wahidin itu seperti pasar pada siang hari. Nah ini saya kira perlu perhatian dan ya tentu dari Kemenkes lihat ini. Nolnya itu seperti apa yang disampaikan tadi Ibu Isilia, saya kira saya sependapat. Saya kira juga di daerah banyak rumah sakit yang sudah mumpuni dan bisa dikerjasamakan dengan rumah sakit Madya yang ada di daerah, utamanya terkait dengan penggunaan sumber daya. Mungkin dokter-dokter ahli bisa dikerjasamakan dengan rumah sakit ya, Madya yang ada di daerah sehingga tidak perlu lagi pasien-pasien tertentu tidak perlu lagi semua datang ke Makassar. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Obed, dari Irian kalau datang itu, wah itu luar biasa. Nah, ini semua, jadi saya kira ini perlu jadi perhatian kita. Kalau memang dua kementerian ada keterbatasan untuk membangun rumah sakit vertikal lagi, saya kira memang rumah sakit daerah yang sudah tingkat madya yang mungkin bisa ditingkatkan sebetulnya dalam bentuk kerjasama dengan rumah sakit vertikal yang ada di kawasan tertentu. Yang kedua, kita juga jadi miris rasanya. Kalau kita mendengar, sudah lama sekali kita mendengar terkait dengan bagaimana pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit di luar Indonesia. Yang saya kira ini sudah seperti informasi umum ya, bahwa orang-orang Indonesia banyak sekali berobat ke Bangka, ke Malaysia, ke Singapura, sampai ke luar negeri sana. Tapi sepertinya memang harusnya itu sudah sekian tahun Kemenkes harus sudah tanggap melihat itu. Apa sih masalahnya? Kenapa orang Indonesia itu lebih senang berobat ke sana dibanding kita? Sebenarnya apa masalahnya di situ? Apa pelayanannya kah, obatnya kah, atau apanya kah, sistem kah yang memang kita kurang, yang harus kita perbaiki? Saya kira tidak mengapa kita mencontoh kepada hal yang baik. Ya, daripada kita berpaku pada satu sistem yang kita pegang teguh, tapi kemudian tidak ada peningkatannya. Orang-orang tertentu, orang-orang Indonesia tertentu ini masih sering, ya, masih sangat senang untuk keluar untuk berobat. Kita berharap pada suatu saat tidak ada lagi orang Indonesia yang keluar berobat, ya, karena memang sistem pelayanan dan sebagainya yang ada di rumah sakit kita di Indonesia ini sudah mumpuni. Kalau itu dilakukan, saya kira itu yang terbaik. Kenapa? Karena tentu ini berkaitan dengan sumber daya dan lain sebagainya. Kemudian saya ingin menyambungkan tadi dari Pak terkait dengan paparan ini. Tadi sudah disampaikan ada 3 tipe, ada RS Madya, RS Utama, dan RS Paripurna. Cuma disampaikan bahwa RS Madya itu paling tidak dapat melakukan penanganan jantung dan stroke, kanker, urologi, kesehatan ibu dan anak. Ini targetnya kapan Pak? Ini bisa semua ini kemudian di tingkat utama. Ini semua ini kapan bisa selesai nih? Bisa betul-betul bisa. Jangan sampai memang hanya ditulis ini kemudian habis tahun 5 periode nanti Bapak Presiden ini selesai, ini tidak jalan-jalan. Karena kalau kita lihat komposisi ini sangat ke belakang Pak. Ini masih sulit rasanya. Saya tadi kalau Ibu Sisil tadi mantan bupati, saya juga mantan bupati Pak. Yang begini saya hafal juga nih. Banyak sekali, Sulawesi Tenggara 17 kabupaten kota Pak. Dan kalau saya lihat paling banyak 3 rumah sakit yang bisa mencapai ini. Ya, ini kalau tidak ditangani secara serius, ini tinggal kenangan proposal ini. Nah, olehnya itu kita minta harus ada kepastian. Sesungguhnya kapan betul-betul bisa selesai ini? Karena paling tidak kita kalau pergi ke daerah, kita kembali ke dapil, pasti tantangannya ini Pak. Pasti ini kita disampaikan. Kapan ini? Kenapa ini? Ya, karena banyak sekali rumah sakit daerah juga yang sangat terbelakang. Yang memang ya komunikasi mungkin harus dibangun. Dan sekedar penyampaian bahwa saya 10 tahun jadi bupati, saya memang merasakan
bahwa memang hampir tidak pernah kita dikumpul ini para kepala daerah dipimpin langsung oleh Pak Menteri kemudian disampaikan seperti apa ini. Karena saya pikir sampai sekarang mungkin tidak ada data yang kita bisa kalau ini yang dicapai. Harapan kita begini Pak, ini harusnya sudah ada target. Jadi kita dilihat sudah ada datanya bahwa berapa lagi kabupaten yang sudah mencapai penanganan di tingkat madya ini. Berapa yang belum? Mana lagi tangga sehingga ini bisa kita lakukan penyelesaiannya. Kalau hanya komunikasi karena semua bantuan seperti sampaikan Bu Sisila, ini kan nanti diurus Pak. Apalagi sifatnya DAK, itu semua kalau tidak aktif ini kepala daerahnya jangan harap mendapat. Izin waktu Ya. Pak. Oleh itu saya berharap harus yang proaktif itu Kemenkesnya yang proaktif yang melihat daerah mana yang perlu penanganan. Jangan semua menunggu saja ini kemudian baru ditangani. Harus kita yang proaktif melihat ke bawah Pak. Saya kira ini dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bu Lucy, persiapan Pak Nur Hadi. Terima kasih pimpinan. Saya mengapresiasi apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemenkes melalui Dirjen Yankes dan seluruh pihak terkait atas upaya yang luar biasa dalam mendorong terwujudnya transformasi layanan kesehatan di rumah sakit vertikal. Dari tahun ke tahun semakin baik, pelayanannya juga bisa dirasakan dan utamanya adalah kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang sekarang ini semakin lebih mudah. Dan di setiap rumah sakit vertikal sudah ada counter pelayanan dari BPJS Kesehatan ya Pak ya. Lalu yang saya tanyakan adalah setiap rumah sakit vertikal ada dewan pengawas. Setiap rumah sakit vertikal ada dewan pengawas 5 kalau nggak salah ya. Dan saya menanyakan rekrutmennya atau proses pemilihannya bagaimana Pak? Apakah membantu direksi, direktur utama dalam melakukan kinerjanya atau malah ngeribetin? Banyak permintaan ini itu, lalu kemudian saya mohon dijawab ini dengan jujur. Jadi keberadaan Dewan Pengawas ini rekrutmennya bagaimana? Karena kalau di RUT dan direksi ini kan ada proses seleksi terbuka, ada proses ujian jabatan, ujian kompetensi, kejiwaan, fisik, wawancara dan lain-lain. Prosesnya kalau nggak salah 6 bulan. Nah, saya mau pertanyakan Dewan Pengawas. Jadi bagaimana kompetensinya? Lalu kemudian apa yang tadi saya sampaikan malah membantu atau ngeribeti? Ada yang demikian mungkin pimpinan, terima kasih. Ya, selanjutnya Pak Aco mungkin saya berikan waktu 15 menit Pak Aco untuk bisa merespon. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Ketua. Yang terhormat pimpinan komisi dan anggota Komisi 9 yang saya hormati. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas segala pengawasan yang dilakukan pada kami. Karena memang kami sangat membutuhkan informasi dan kritikan dan saran untuk membuat pelayanan kami lebih baik lagi. Pertama saya akan coba dulu menjawab secara umum tadi seperti disampaikan oleh Ibu Pimpinan terkait dengan banyaknya antrian yang ada di rumah sakit vertikal. Untuk memecahkan masalah antrian ini, kami sepakat bahwa memang ini tidak bisa dilakukan hanya melihat satu case saja. Tetapi kita harus lihat kenapa antrian ini muncul di rumah sakit milik vertikal Kementerian Kesehatan. Penyebabnya adalah tadi sudah disinggung oleh sebagian daripada anggota Dewan Terhormat di sini adalah belum terberdayakannya rumah sakit RSUD di lapangan. Kami sangat paham sehingga Pak Menteri memutuskan kita melakukan reformasi terkait dengan transformasi memberdayakan RSUD yang ada di tingkat madya dalam hal ini kabupaten kota sampai dengan tingkat provinsi. Kalau mereka bisa memberikan pelayanan yang terbaik atau bisa memberikan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, pasti rujukan ke Rumah Sakit Cipto, Rumah Sakit Jantung Harapan kita akan bisa dikendalikan lebih baik.